Selamat datang di channel YouTube Jackson Mairing. Kali ini kita akan belajar pada mata kuliah teori bilangan. Kali ini kita masuk ke inisiasi atau pertemuan yang pertama. Ada beberapa materi di inisiasi yang pertama ini. Silakan mahasiswa belajar pada modul, tapi pada video kali ini kita akan khusus membahas sebuah metode pembuktian yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah di teori bilangan. Ada 3 tahapan di induksi matematika. Kita misalkan terlebih dahulu, S adalah himpunan yang memuat pernyataan dari induksi matematika tadi bernilai benar. S adalah himpunan dari semua anggota N yang membuat pernyataan yang akan kita buktikan tersebut bernilai benar. N pada induksi matematika dikaitkan dengan suku ke N. Nanti kita akan lihat apa contoh dari suku tersebut pada soal pembuktian induksi matematika. Nah, untuk membuktikan induksi matematika ada 3 tahapan. Yang pertama, memeriksa apakah benar pernyataan tersebut untuk N sama dengan 1. Ya. Tadi S adalah yang semua anggota dari N yang membuat pernyataan tersebut bernilai benar, sehingga pernyataan benar untuk suku ke-1 itu sama saja dengan kalimat memeriksa apakah satu elemen dari S. Tahap yang kedua, kita asumsikan K elemen S. Artinya, kita anggap benar pernyataan tersebut hingga N sama dengan K, atau hingga suku ke KN dikaitkan dengan suku ke. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga menunjukkan benar hingga suku ke K plus 1 atau N sama dengan K plus 1. Kalau tahap ketiga ini sudah kita tunjukkan, maka kesimpulannya S sama dengan N. Artinya, pernyataan tersebut benar untuk semua N anggota bilangan asli. N yang besar di sini itu bermakna himpunan anggota bilangan asli. Sedangkan N huruf kecil itu menyatakan suku ke. Ini dia contohnya. Ya, buktikan bahwa 3 tambah 11 tambah titik-titik tambah 8N kurang 5 sama dengan 4N kuadrat kurang N. Ya. Untuk semua N anggota bilangan asli. Biasanya ciri dari suatu masalah pembuktian yang menggunakan induksi matematika ada suatu kalimat yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan asli atau untuk semua N elemen dari himpunan bilangan asli. Tapi terkadang juga ada beberapa masalah yang bukan benar untuk semua anggota bilangan asli, tapi untuk N lebih dari sama dengan 4, N lebih dari sama dengan 3, semuanya itu dapat kita buktikan menggunakan induksi matematika. Mungkin ada beberapa soal kita harus menggunakan yang dinamakan bentuk lain dari induksi ini atau yang dikenal dengan induksi kuat matematika. Silakan mahasiswa belajar pada modul. Oke, sekarang kita kembali ke masalahnya. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa yang dimaksud dengan suku yang pertama, ya 3 ini pada soal. Ya, 3 ini adalah suku yang pertama atau N sama dengan 1. 11 adalah suku yang kedua, ini adalah suku ke N. Ya. Nah, tahap pertama dalam pembuktian menggunakan induksi matematika, periksa apakah benar untuk suku yang pertama. Jadi, suku yang pertama adalah 3. Apa yang dimaksud dengan benar untuk suku yang pertama? Kalau 3 ini sama dengan 4, 1, N-nya adalah di sini 1. Ya, jadi, kalau 3 sama dengan 4, 1 kuadrat kurang 1, itu terjadi atau benar, maka kita katakan bahwa 1 elemen S. Ya, secara formal kita hanya tulis seperti ini. Periksa apakah 1 elemen S, karena suku yang pertama 3, sama dengan ruas yang sebelah kanan. Ingat, ruas sebelah kanan adalah 4N kuadrat kurang N. Karena N-nya sama dengan 1, maka kita ganti N-nya sama dengan 1.
Karena 3 sama dengan ruas sebelah kanan, ketika kita substitusi dengan N1, 4 1 kuadrat, 1 kuadrat 1 kali 4, 4 kurang 1, 3. Artinya 3 sama dengan 3. Kalimat tersebut adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Ya. Sehingga kita katakan karena 3 sama dengan ini, maka pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Artinya, 1 anggota dari S. Benar. Masuk tahap yang kedua, asumsikan benar hingga suku ke K atau N sama dengan K. Suku yang pertama 3, suku kedua 11, suku yang ke K adalah kita ganti N di sini dengan K. 8K kurang 5 benar sama dengan 4K kuadrat kurang K. Ini kita asumsikan benar. Sekarang kita sampai ke tahap yang ketiga, akan ditunjukkan benar sampai suku ke K plus 1 atau K plus 1 elemen S. Artinya ditunjukkan benar itu bermakna suku yang sebelah kiri 3 tambah 11 hingga suku ke K plus 1 sama dengan yang sebelah kanan. Masih ingat tadi di sebelah kanan bentuknya adalah 4N kuadrat kurang N. Ruas sebelah kiri sama dengan N-nya kita ganti. Berarti sama dengan tadi 4N kuadrat. Perhatikan yang ini. Ya. 4N kuadrat kurang N itu terpenuhi. Kiri sama dengan kanan. Nah, untuk menunjukkan yang ketiga ini, perlu bagi kita menyelidiki terlebih dahulu bagaimana bentuk akhir dari ruas yang sebelah kanan. 4N kuadrat kurang N apabila kita substitusi dengan K plus 1. Mengapa kita substitusi dengan K plus 1? Karena kita ingin menunjukkan bahwa K plus 1 elemen S. Sekarang kita substitusi K plus 1 ke N. Ini kita ganti ya. 4 K plus 1 kuadrat kurang K plus 1 N yang diganti dengan K plus 1. K plus 1 kuadrat itu sama dengan K kuadrat tambah 2K plus 1 kurang K plus 1. Nah, jadi tugas kita adalah menunjukkan bahwa ruas yang sebelah kiri sama dengan ruas yang sebelah kanan. Kalau kita sudah berhasil mencapai ruas yang sebelah kanan, yang nanti pada akhirnya 4K plus 1 kuadrat kurang K plus 1, maka kita sudah berhasil membuktikan tahap yang ketiga ini. Mulai dari ruas yang sebelah kiri, berakhir di ruas yang sebelah kanan. Itulah proses menunjukkan atau membuktikan. Itu. Beberapa pengalaman saya memeriksa pekerjaan dari mahasiswa, seringkali agak kesulitan ketika menunjukkan tahap yang ketiga ini. Intinya sebetulnya sederhana, dari sebelah kiri berakhir, ruas sebelah kiri berakhir ke ruas sebelah kanan. Ya. Ruas sebelah kiri suku ke K plus 1, yang 8K kurang 5 suku ke K. K plus 1 tentunya 8K plus 1. N-nya kita ganti dengan K plus 1 kurang 5. Ya. Tadi kita sudah asumsikan benar hingga suku ke K pada tahap yang kedua. Ini kita lihat dulu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Pada tahap yang kedua. Tahap yang kedua. That's it. Nah ini. Ya. Jadi sampai suku ke K, nilai 3 tambah 11 tambah titik-titik hingga 8K kurang 5 ini sama dengan 4K kuadrat kurang K. Ya. Bentuk yang sampai yang sebelah kiri itu sama dengan 4K kuadrat kurang K. Sekarang kita kembali tadi. Oke. Ya. Jadi 3 sampai 8K kurang 5 ini suku ke K. Yang 8K plus 1 adalah suku ke K plus 1. Kita anggap benar sampai suku ke K, artinya bentuk 3 tambah 11 tambah titik-titik hingga 8K kurang 5 ini sama dengan 4K kuadrat kurang K. Ini dari tahap yang kedua. Berarti
kita tambah sampai 8K kurang 5, itu sama dengan 4K kuadrat kurang K, berarti tambahkan dengan suku ke K plus 1, yaitu 8 kali K plus 1 kurang 5. Atau kita hasilkan dengan sifat distributif 8K tambah 8 kurang 5. Ini adalah suku ke K plus 1. Ini pernyataannya kita asumsikan benar hingga suku ke K. Lalu kita jumlahkan nanti kurang K tambah 8K ini. 8 kurang 5 sama dengan 3. Ya ini sih menyederhanakan prinsipnya. Saya lanjut saja. Kurang K tambah 8K 7K. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, 4K kuadrat plus 8K tambah 4 kurang K kurang 1. Ya. Mengapa kita buat menjadi 4K kuadrat tambah 8K tambah 4 kurang K kurang 1? Ya. Pada tahap yang ketiga ini, ya, seringkali dari mahasiswa itu kesulitan untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya atau mau kemana arah tahap yang selanjutnya. Seringkali pertanyaan mengapa ini 4K kuadrat tambah 7K tambah 3K harus kita rubah ke bentuk ini. Ya. Sekali lagi, tujuan kita tadi di awal dari ruas yang sebelah kiri ke ruas yang sebelah kanan. Bagaimana bentuk ruas yang sebelah kanan? Inilah ruas yang sebelah kanan. 4K kuadrat tambah 2K tambah 1 kurang K plus 1. Atau 4K kuadrat 4 kali K tambah 1 kuadrat kurang K plus 1. Ya, itu adalah bentuk ruas yang sebelah kanan. Perhatikan bahwa yang saya tulis ini itu sama dengan apa yang ada di atas. Artinya 4K kuadrat tambah 7K tambah 3, kalau kita uraikan, 4K kuadrat tambah 8K, sini kurang K. Ya. Tambah 4 kurang 1, itu sama dengan 3. Jadi ini ekuivalen. Nah, yang ini sebetulnya ditujukan agar kita nanti setelah tahap ini membentuk seperti yang di ruas sebelah kanan. Coba kita kalikan yang ruas sebelah kanan ini. 4 kali K kuadrat, 4K kuadrat. Mirip kan? 4 kali 2K, 8K. 4 kali 1, 4. Kurang K, kurang K. Kurang 1, kurang 1. Jadi bentuk ini adalah jembatan dari bentuk 4K kuadrat tambah 7K tambah 3 menuju ke ruas yang sebelah kanan. Jadi ini jembatannya. Oleh karena itu, dari mana ide untuk memperoleh ini? Ya dari yang ini. Tadi sudah saya katakan bahwa penting bagi kita untuk menguraikan terlebih dahulu ruas sebelah kanannya. Ini adalah bentuk yang warna ungu adalah bentuk ruas sebelah kanan. Jadi kalau kita dari sini, kemudian kita bisa uraikan ke sini, tujuan nanti ke sini. Betul kan? Ya. Nah, dari sini jelas ini sama dengan yang di atasnya karena kita sudah uraikan tadi. Nah, bentuk yang seperti ini 4K plus 1 kurang kuadrat kurang K plus 1 ini adalah ruas sebelah kanan yang kita ingin tuju. That's it. Ini yang sebelah kiri sama dengan 4N kuadrat. N-nya adalah K plus 1 bukan? Dikurangi N K plus 1. Karena ruas sebelah kiri sudah sama dengan ruas yang sebelah kanan, berarti beres. Kita sudah sama ya. Kita sudah membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua anggota dari N. Demikianlah pembuktian induksi matematika. Semangat dan selamat belajar.